Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, masih dalam suasana ibadah online. Tetapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang terkasih tetap terus bersuka cita dan tetap terus dalam kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi saat ini tidak mempengaruhi untuk setiap kita, untuk kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk kami terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh terus tinggikan nama Tuhan. Kami boleh terus agungkan nama Tuhan. Dan bila pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari yang siap, kita katakan sama-sama. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik dan kita mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan hati bersuka rasa
Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh terus menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kami boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan. Kami rindu terus dekat bersama Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Bahkan kami tidak mau berjalan sendirian tanpa Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah-Mu lebih dari lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Jadikan setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi mengerti hati Tuhan. Seperti rusa yang haus Tuhan, demikian setiap kami Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu terus menyukakan hati Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita menyatakan lebih lagi. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu.
Salam Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Miracle Service yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita bisa berjumpa melalui ibadah online hari ini Minggu tanggal 15 November 2020. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, minta pengurapan dari Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami umat-Mu menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, mengaturkan sembah sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur, terima kasih pagi ini Engkau izinkan kami untuk beribadah kepada-Mu melalui ibadah online. Kami percaya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Mari Tuhan, urapi setiap kami, setiap umat-Mu. Berikan roh hikmat atas setiap kami, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti isi hati Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami ambilkan dari Alkitab di Kitab Mazmur 91. Ayat yang pertama dan kedua disambung dengan ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Disambung ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sering mendengar Bapak Gembala maupun penatua atau tim profetik yang menyerukan supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kehidupan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Karena dengan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, seringkali kita hanya memperhatikan hati kita dan tidak peduli dengan hatinya Tuhan. Mari kita ingat-ingat lagi, pernahkah kita memikirkan hati Tuhan yang terluka jika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Dia? Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, sama halnya kita sedang menikam hati Tuhan. Sama halnya kita sedang memasang paku di tangan Tuhan. Sama halnya kita sedang menusuk lambung Tuhan dan memberi
mahkota berduri di kepala Tuhan. Kita lebih sering egois dan mementingkan diri sendiri daripada menyukakan hati Tuhan. Kita lebih sering mencari Tuhan hanya untuk mencari berkat-Nya. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikian kata Tuhan Yesus. Jadi, kadang kita sering mencari Tuhan supaya kita dicukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dicukupkan kebutuhan perut kita. Kita lebih sering mencari Tuhan hanya untuk mencari posisi, jabatan, pekerjaan. Dan setelah kita mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan penghasilan yang layak, kita mendapat posisi yang baik, lalu lebih mementingkan pekerjaan kita daripada Tuhan yang memberikan pekerjaan. Sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah kita memikirkan perasaan Tuhan. Tidak pernah kita pedulikan hati Tuhan yang terluka. Padahal Tuhan sangat rindu memulihkan kondisi kita. Tuhan rindu hubungan yang baik terjalin antara Tuhan dan umat-Nya, yaitu keintiman antara Tuhan dengan umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memaknai keintiman dengan Tuhan ini dengan benar. Apa itu keintiman dengan Tuhan? Dasar dari setiap kehidupan kita yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan, itulah keintiman dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan lebih daripada sekedar aktivitas ketika kita sedang saat teduh maupun ketika kita sedang beribadah. Tetapi keintiman dengan Tuhan berbicara tentang bagaimana kita berrelasi atau membangun hubungan dengan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Walaupun demikian, saat teduh, ibadah, dan kegiatan rohani lainnya tetap merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan saat teduh, kita beribadah dan kegiatan-kegiatan rohani yang kita adakan, kita bisa lebih mengenal Tuhan. Dan dengan mengenal Allah kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, kita bisa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Tuhan yang bisa dipercayai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana menghidupi kehidupan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama, keintiman dengan Tuhan adalah anugerah. Manusia diciptakan oleh Tuhan sempurna, segambar dengan Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, relasi atau hubungan antara Tuhan dengan umatnya, dengan manusia, sangat dekat. Bahkan bisa dikatakan sangat-sangat dekat. Kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu menjadi rusak. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita dengan Bapa. Tetapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan masalah dosa tersebut di kayu salib dengan menyerahkan nyawanya.
Kita sudah selayaknya bersyukur atas kasih Allah kepada kita. Kita harus bersyukur karena Allah lebih dahulu berinisiatif mendekati kita dan mengusahakan agar kita bisa berelasi atau berhubungan lagi dengannya. Kita patut bersyukur atas anugerah keintiman dengan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Tidak ada agama lain di dunia ini yang mengajarkan bahwa Allah mencari manusia dan ingin memiliki hubungan relasional yang intim dengan manusia. Tidak ada agama lain yang mengajarkan bahwa Allah mencari manusia dan ingin memiliki hubungan relasional yang intim dengan manusia, seperti Bapa dengan anak-anak. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur akan kebenaran yang indah ini. Yang kedua, keintiman dengan Tuhan adalah fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak bisa hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Kita tidak bisa mengandalkan jabatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kedudukan kita. Jadi kita harus perlu terus terhubung dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena dengan demikian kita bisa mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang tidak dapat diprediksi seperti saat ini. Kita ingat bahwa sudah 8 bulan sejak Maret 2020 hingga November ini, kita berjalan dalam masa-masa sulit. Kita berjalan dalam masa krisis ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Tetapi dengan hidup mengandalkan Tuhan, dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu untuk melewati masa-masa yang sulit tersebut. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Demikian firman Tuhan. Jadi ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, keadaan sesulit apapun, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan yang akan mencukupkan kita. Kita tidak perlu khawatir, karena penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan berarti kita sedang melekatkan hati kita pada hati Tuhan. Dan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari masa-masa sukar, meluputkan kita dari krisis ekonomi. Artinya bahwa kita tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Artinya Tuhan akan melindungi kita dari pandemi COVID-19 ini. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, pasti kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita pasti taat pada perintah-perintah Tuhan, baik melalui otoritas di atas kita, yaitu penatua, gembala, maupun melalui pemerintah-pemerintah di kota atau di negara kita, sehingga kita bisa terhindar dari paparan COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibarat pohon yang besar dan tinggi dan lebat daunnya, perlu akar yang besar, yang kuat dan dalam untuk menopang pohon itu. Sehingga ketika ada badai datang menerpa, pohon tersebut tidak tumbang, tetapi tetap berdiri kokoh.
Ibarat gedung yang tinggi perlu pondasi yang kuat untuk menopang. Semakin tinggi gedung tersebut, semakin dalam pondasi yang dibutuhkan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ketika banyak masalah yang datang kepada kita, kita tidak akan bisa melewati masalah tersebut. Sebaliknya, jika kita intim dengan Tuhan, ketika banyak masalah datang menghampiri kita, maka kita bisa melewatinya. Karena orang yang intim dengan Tuhan punya iman percaya yang kuat bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan ketika kita meresponinya dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan bisa intim dengan Tuhan jika kita tidak memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Karena kasih yang mula-mula kepada Tuhan itulah yang membuahkan keintiman dan kerinduan untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Untuk itu jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Ada beberapa tanda-tanda kehilangan kasih mula-mula yang harus kita waspadai. Yang pertama, mengasihi atau menyenangkan orang lain lebih daripada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi siapa yang kita utamakan di dalam hidup ini? Apakah Tuhan? Ataukah orang lain? Atau bahkan mungkin kepentingan kita lebih kita utamakan daripada Tuhan? Yang kedua, kehilangan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Apakah kerinduan kita untuk berdoa, untuk baca Alkitab masih membara? Atau mungkin sudah mulai malas-malasan? Atau mungkin merasa sibuk, tidak ada waktu? Padahal jika kita benar-benar rindu akan Tuhan, tentu kita mau memprioritaskan Tuhan. Jadi kita harus hati-hati kalau sudah kehilangan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Berarti kasih mula-mula kita sudah mulai pudar. Yang ketiga, pikiran yang tersembunyi yang tidak menghormati Tuhan. Masihkah ada sesuatu yang kita sembunyikan dari Tuhan? Sesuatu yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak berkenan. Kalau masih ada, mari kita segera bereskan, karena Dia Maha Tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Yang keempat, melihat perintah Tuhan sebagai hambatan daripada kasih Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang perintah Tuhan memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, bahkan terkadang terasa merepotkan. Jadi kita harus bisa melihat bahwa perintah Tuhan adalah wujud kasih Tuhan yang membawa kita kepada janjinya. Yang berikutnya, enggan mengasihi dan melayani sesama.
Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Terkadang kita masih menghitung untung ruginya sebelum membantu atau melayani orang lain. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita dan tidak memperhitungkan untung ruginya. Inilah bentuk kasih-Nya. Dan kita sudah menerima kasih itu dengan cuma-cuma. Mari kita bagikan kasih Tuhan itu kepada sesama, agar mereka juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika tanda-tanda kehilangan kasih mula-mula itu ada dalam hidup kita, mari kita bertobat dan segera kembali kepada kasih mula-mula itu. Menghidupi kehidupan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, memulai dengan saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang paling praktis dan penting di dalam membangun keintiman dengan Tuhan adalah saat teduh. Saat teduh adalah merupakan waktu pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman-Nya. Memang setiap saat kita bisa merasakan hadirat Tuhan, tetapi sangat penting bagi kita untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Dengan saat teduh, kita bisa menyatakan hormat dan kasih kita melalui puji-pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita hidup di penghujung akhir zaman. Banyak tanda-tanda dan nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan padat dengan teknologi yang semakin canggih, yang bisa membuat kita kelelahan dan lupa akan tujuan semula kita. Teknologi yang bisa membuat kita menjauh dan melupakan Tuhan. Untuk itu, kita harus berjaga-jaga. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, agar kita selalu kuat melekat kepada Tuhan, agar kita senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Mari Engkau urapi setiap kami, agar kami Engkau mampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun kehidupan yang intim dengan Engkau, dan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan penyertaan kami boleh semakin hari Engkau lepaskan, Engkau luputkan dari kesukaran-kesukaran. Engkau yang menjadi pelindung kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyertai sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau terus membangun setiap kami. Engkau mengingatkan setiap kami, bahkan mengajarkan setiap kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa.
dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan, kuduskan sucikan setiap tangan-tangan yang mulai memberi. Tuhan, Kau yang melihat setiap hati mereka. Biarlah Tuhan, Kau yang memperhitungkan mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengirimkan persembahan bisa melalui rekening yang tertera di bawah ini. Sampai kita angkat satu pujian, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat bersama. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk revival, kebangkitan rohani. Terima kasih untuk Pentakosta ketika Tuhan. Terima kasih Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan atas kami di dalam nama Yesus. Kasih Yesus tidak pernah habis buat kami di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami juga memberkati untuk gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah gerejamu boleh mendengar, biarlah gerejamu boleh melihat kemuliaan Tuhan, biarlah gerejamu boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa gerejamu dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, seturut dengan kegerakan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitkan anak-anakmu Tuhan untuk membawa terang dan menjadi garam dunia di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dipermuliakanlah namamu dalam kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati untuk GPI Miracle Service Wates di dalam nama Yesus. Memberkati penatua yang ada, Pak Indra sekeluarga, Pak Kos segenap keluarga, Pak Rardian segenap keluarga, dan Pak Hasto segenap keluarga. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Bila tuntunan Tuhan itu semakin hari semakin nyata dalam mereka, hikmat marifat yang baru, pengertian-pengertian, pewahyuan-pewahyuan, mimpi-mimpi Tuhan nyatakan atas mereka dalam nama Yesus untuk membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaatmu yang ada, siapapun mereka adanya Tuhan, kami percaya kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan, kasih Tuhan itu pasti dinyatakan, dan kami boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan oleh karena Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita minta berkat dari Tuhan. Kita satukan hati, kita arahkan, kita buka tangan kita. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.